Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Hadi MPD dari Prodi Bisnis dan Manajemen Retail Politeknik Digital BUAS Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yakni bidang pengajaran sebagai pernyataan diri unjuk kerja PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia dengan bobot 2 SKS dan 16 kali pertemuan dalam satu semester, yakni 14 kali tatap muka di kelas dan 2 kali yaitu ujian. Yang pertama ujian tengah semester dan yang kedua ujian akhir semester. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar umum yang dimana mahasiswa mampu menciptakan kepribadian Indonesia dan juga terampil mengomunikasikan ilmu dengan baik yang dituangkan secara lisan maupun tulisan. Dengan bahan kajian berupa penulisan kalimat yang efektif, mencakup ejaan, pemilihan kata, dan struktur kalimat. Dan yang kedua yaitu keterampilan membaca, dan yang ketiga yaitu menulis, dan yang terakhir yaitu kemampuan keterampilan secara lisan, yaitu berupa penyajian lisan. Hasil karya mahasiswa dalam bentuk kerangka paragraf jenis teks, salindia, video, dan makalah penelitian. Terakhir yaitu berbagai jenis tulisan, terutama tulisan ilmiah, tata cara pengutipan, dan penulisan daftar pustaka, serta tata cara presentasi karya ilmiah di dalam forum ilmiah. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL dalam kurikulum Outcome Based Education, yang pertama yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, dan yang kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, yang ketiga yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama yaitu menjelaskan konsep, fungsi, dan karakteristik berbagai jenis tulisan. Yang kedua, membedakan tulisan narasi, eksposisi, deskripsi, persuasi, dan deskripsi. Yang ketiga, menyusun kerangka tulisan sesuai dengan tujuan dan pembaca sasaran. Yang keempat, menulis berbagai jenis tulisan dengan struktur, bahasa, dan isi yang tepat. Terakhir, merevisi tulisan dan umpan balik secara kolaboratif dan etis. Sub CPMK dan indikator keberhasilan di dalam pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis jenis tulisan, yang kedua, mahasiswa mampu mengenal jenis tulisan, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis tulisan, dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat jenis tulisan. Sedangkan strategi pembelajaran Outcome Based Education di dalam OB yang pertama yaitu ada pendekatan, model, dan metode. Yang pertama pendekatan yaitu Student Centered Learning, yang kedua model berupa project based learning, collaborative learning, dan peer review. Terakhir metode yang saya gunakan yaitu berupa diskusi, analisis teks, latihan menulis, presentasi, dan refleksi. Untuk ruang lingkup materi pembelajaran yang pertama yaitu mengenal konsep-konsep jenis tulisan yang ada, yaitu berupa tulisan deskripsi, tulisan narasi, tulisan eksposisi, tulisan argumentasi, dan tulisan persuasi, yang di dalamnya itu terdapat jenis-jenis, struktur teks, penggunaan fakta dan data, serta praktik-praktik menulis ketika jenis tulisan itu diimplementasikan. Terakhir, komponen penilaian selama satu semester mahasiswa yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif berupa aktivitas di kelas sebanyak 30%, hasil proyek 30%, yakni mahasiswa mampu membuat makalah kelompok dan video. Yang ketiga yaitu kognitif berupa pengetahuan, yang pertama tugas 10%, kuis 10%, UTS 10%, UAS 10%, sehingga total bobot menjadi 100%. Demikian penilaian yang ada di mata kuliah Bahasa Indonesia selama satu semester. Berikutnya adalah aktivitas pembelajaran di kelas. Mari kita saksikan pengajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu akan saya absensi terlebih dahulu. Muhammad Fahri Akbar. Muhammad Fauzan. Bayu Fajar Anuri. Edward Subakti. Rehan Adi Wiharjo. Tidak hadir ya? Izin. Dewinta Nur Maulidina. Ilham Yusuf Fadilah. Izin ya. Yuza Aditya. Aldiro Iqbal Pratama. Ardiansyah. Izin juga. Julian Jidan. Faizah Nadia. Zingga. Izin. Faras. Linda. Ya, baik. Berarti yang tidak hadir 3 orang ya. Ya. Baik, kita akan mulai saja yang materi pertama, yaitu pengembangan jenis tulisan. Jenis tulisan di sini ada 5 variabel. Yang pertama yaitu pengertian, jenis, ciri dan contoh tulisan narasi. Kemudian yang kedua, pengertian, jenis, ciri dan tulisan eksposisi. Yang ketiga, pengertian, jenis, ciri dan contoh tulisan deskripsi. Yang keempat, pengertian, jenis, ciri dan contoh tulisan argumentasi. Dan yang terakhir adalah teknik pengembangan jenis tulisan. Baik, sebelum saya ke materi inti, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai persepsi sebelum pembelajaran lebih lanjut. Ada berapa tadi yang saya sebutkan untuk jenis-jenis tulisan? 5. Siapa? Ya, nama Anda siapa? Nama saya Sultan Hakim. Sultan Hakim. Ada berapa jenis tulisan? Ada 5, Pak. Ada 5. Oke. Apa saja itu? Yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Dan persuasi. Coba jelaskan masing-masingnya. Narasi itu berdasarkan bahasa Latin, yaitu narration and narrative. Oke. Tulisan yang berisi serangkaian kejadian secara kronologis. Narasi mengandung unsur utama berupa perbuatan dan urutan waktu yang terjalin dalam latar tempat dan waktu. Unsur pentingnya dalam tulisan narasi adalah alur, penokohan latar, sudut pandang, dan pemilihan detail peristiwa. Itu menurut Suparno tahun 2003. Lalu untuk penjelasan mengenai deskripsi, deskripsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu describere, yang mempunyai arti memberikan atau menggambarkan sesuatu. Tulisan deskripsi merupakan suatu bentuk tulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat merasakan, mencium, mendengarkan yang digambarkan oleh penulisnya. Tulisan deskripsi ini bertujuan untuk memberikan ilustrasi tentang suatu objek, keadaan, atau kondisi. Itu menurut Suparno tahun 2003. Oke, itu baru 2 jenis tulisan. Ya. Yang berikutnya nanti diserahkan ke teman-teman yang lain. Baik, Tidak Pak. ada semua begitu ya. Baik, Pak. Baik, itu sekadar awal dari jenis tulisan yang tadi sudah disebutkan, 2 jenis tulisan. Sebenarnya ada 5, 3 lagi nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, yang pertama tadi betul sekali yang dijelaskan oleh Sultan terkait dengan narasi, yaitu memiliki pengertian. Tulisan narasi bertujuan untuk menguraikan serangkaian peristiwa yang diatur sedemikian rupa sehingga maknanya muncul di dalamnya, yaitu ada berupa kronologis, begitu Sultan ya? Betul. Kronologis, urutan waktu, dan lain sebagainya. Berikutnya ada jenis tulisan narasi. Di dalamnya itu ternyata terdapat jenis-jenisnya lagi. Yang pertama ada narasi ekspositoris, kemudian digunakan untuk menggugah pikiran para pembaca sehingga para pembaca mengetahui apa yang dikisahkan atau diceritakan si penulis. Kemudian narasi sugestif, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sekian
macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca begitu. Coba tolong dibacakan oleh Fahri ciri-ciri tulisan narasi. Ciri-ciri tulisan narasi itu yang pertama menunjukkan unsur perbuatan atau tindakan, yang kedua itu dirangkai dalam urutan waktu, yang ketiga berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi, lalu yang keempat atau yang terakhir adalah ada konteks dari tulisan narasi ini. Kemudian contoh tulisan. Lalu contoh tulisan narasinya ada narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Nah, ini adalah ciri-ciri jenis tulisan narasi. Makanya ketika Anda nanti mungkin menemukan sebuah teks begitu ya, sebuah teks paragraf yang ciri-cirinya ada yang seperti ini, bisa dikatakan itu adalah tulisan narasi. Tuh. Berikutnya deskripsi, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Sultan ya. Nah, jadi deskripsi itu merupakan tulisan yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan atau menguraikan sesuatu. Jenis tulisan deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, deskripsi ekspositorik, dan yang kedua, deskripsi artistik. Nah, tolong dibacakan Sultan yang deskripsi ekspositorik. Deskripsi ekspositorik, yaitu tulisan deskripsi yang bertujuan untuk menjalankan sesuatu dengan perincian yang jelas sebagaimana adanya tanpa menekankan unsur impres atau sugesti kepada pembaca. Yang deskripsi artistik? Untuk deskripsi artistik yaitu tulisan deskripsi yang mengarah pada pemberian pengalaman kepada pembaca bagaikan berkenalan langsung dengan objek yang disampaikan dengan jalan menciptakan sugesti dan impresi melalui keterampilan penyampaian dengan gaya yang memikat dan pilihan kata yang menggugah perasaan. Ya, betul. Jadi bagaimana si deskripsi ini menggambarkan sesuatu hal begitu ya. Kalau nanti misalkan saya menggambarkan sebuah penghapus, berarti apakah dia masuk deskripsi ekspositorik ataupun deskripsi artistik, tergantung daripada ciri-ciri apa yang nanti akan saya sampaikan begitu. Itu namanya deskripsi yang terbagi dua, yaitu ekspositorik dan artistik. Kemudian ciri-ciri tulisan deskriptif yang pertama yaitu mengungkapkan rincian tentang objek, yang kedua menggugah emosi pembaca, yang ketiga menggunakan diksi yang tepat, yang keempat menggugah imajinasi pembaca, yang kelima mengorganisasikan tulisan dengan cara yang tepat, lazimnya menggunakan susunan ruang. Berikutnya argumentasi. Argumentasi merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Jadi bagaimana argumen Anda diperkuat melalui beberapa persepsional, yaitu dengan adanya sebuah teori yang kuat, seperti Anda membuat sebuah situasi berdebat misalkan begitu ya. Otomatis yang lebih dimunculkan adalah argumen Anda begitu. Kemudian ciri-ciri argumentasi yang pertama yaitu berisi argumen, pandangan, pendapat, dan keyakinan tentang suatu permasalahan begitu. Kemudian yang kedua, menggunakan data yang berisi faktual atau fakta. Yang ketiga, mengedepankan analisa dan logika dalam melakukan penjabaran. Yang keempat, memiliki kalimat penutup atau kesimpulan sebagai kalimat penegas begitu. Jadi kalau Anda ingin berdebat dengan seseorang, siapkan dulu amunisinya begitu. Pelurunya siapkan dulu. Berupa apa? Berupa knowledge begitu ya, pengetahuan tentang suatu permasalahan itu, misalkan tentang MBG begitu. Apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Tinggal argumen saja yang kuat kan begitu. Nah, berikutnya ada eksposisi. Coba tolong dibacakan oleh Edward Subakti. Eksposisi. Boleh di depan ada. Yang berupa penjelasan sehingga dapat membuka
cakrawala berpikir membaca. Ya, jadi bisa membuka cakrawala berpikir begitu ya, sehingga pengetahuan Anda ketika menulis eksposisi itu runut begitu ya. Kemudian pengetahuan apa yang dimunculkan di dalam paragraf atau jenis tulisan eksposisi. Jenis tulisan eksposisi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan dan pertentangan, dan yang terakhir adalah eksposisi laporan. Berikutnya contoh tulisan eksposisi. Bisa Anda lihat di sini dari mulai eksposisi definisi, proses, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan dan pertentangan, dan laporan. Kemudian ciri-ciri tulisannya yaitu yang pertama berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan, menjawab pertanyaan dari 5W+1H atau berita begitu. Kemudian disampaikan dengan bahasa baku, susunannya logis, disampaikan dengan nada netral, tidak memihak dan tidak memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Artinya Anda menjelaskan sebuah permasalahan dengan menceritakan apa yang terjadi di lapangan secara langsung. Dan biasanya itu berita-berita itu mengemukakan eksposisi secara langsung begitu. Jadi ada apa yang terjadi begitu ya, mengapa terjadi dan alasannya itu kenapa, sehingga eksposisi biasanya masuk ke dalam sebuah unsur-unsur berita. Oke, berikutnya sebelum ke yang kita adakan diskusi, ada yang mau ditanyakan tidak? Siapa saja silahkan. Terkait berbagai jenis tulisan, apakah perlu kita apakah apabila kita membuat sebuah teks narasi namun tidak sesuai dengan kaidah yang disampaikan ataupun ciri-ciri yang disampaikan, itu maknanya akan dapat atau tidak, Pak? Oh iya, jadi jikapun Anda nantinya akan membuat begitu ya sebuah jenis tulisan narasi, Anda perlu mengetahui dulu urutan waktu yang terjadi begitu. Urutan waktunya dari mulai kronologi pertama sampai nanti endingnya seperti apa begitu. Misalkan awal pertama dia berkunjung ke sebuah hutan misalkan begitu ya, kemudian sampai dia bisa keluar itu urutan kronologisnya harus dicantumkan. Kemudian jika ada suatu peristiwa juga bisa kita ceritakan di sana begitu. Dari mulai mungkin orientasi awal, kemudian dia ketika mungkin terjadi kecelakaan awalnya seperti apa, apakah membawa motor terlalu cepat dan lain sebagainya. Kemudian mungkin aja pencurian begitu ya, urutan waktunya seperti apa, sehingga kronologis di dalam narasi tadi itu tersampaikan melalui ciri-ciri yang Anda ketahui nantinya, yaitu berupa unsur atau perbuatan dirangkai dalam urutan waktu, kemudian adanya konflik di dalam sebuah peristiwa tersebut. Makanya jika novel, Pak, itu kan teks narasi ya. Jika ingin mendapatkan hati pembaca, berarti novel harus mempunyai ciri-ciri dari tulisan narasi ini apa ya? ya betul. Novel itu biasanya ada yang alurnya maju, ada yang alurnya mundur, tergantung daripada si penulis itu membuat kronologisnya. Jadi bisa aja diputar balikan begitu ya. Bisa aja. Ketika Anda membaca novel kayaknya alurnya mundur gitu ya. Alurnya juga maju, seru begitu. Bahkan ada yang campuran misalkan. Nah, itu menjadi satu ciri bahwa ketika menulis itu perlu juga kita mengetahui jenis-jenis tulisan. Kan begitu ya? Baik, Pak. Ya, cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Baik. Setelah pertanyaan berikutnya adalah Anda silahkan berkelompok begitu, membuat sebuah kelompok 3 atau 4 orang berkumpul di sini, silahkan diatur saja, berkumpul begitu, diangkat aja kursinya ya. Nanti setelah ini Anda boleh berkumpul, kemudian nanti setelah Anda berkumpul Anda akan saya berikan sebuah tugas yang perlu dikerjakan bersama kelompok begitu. Saya bagikan terlebih dahulu untuk kertasnya.
untuk didiskusikan begitu ya. Ini kelompok 1. Nah, ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nanti ke belakang. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 5. Ini kelompok 6. Baik, kertas-kertas tersebut adalah tugas yang perlu Anda kerjakan begitu bersama kelompok nanti, dan kemudian akan dipresentasikan perwakilan setiap kelompok ke depan untuk mengemukakan hasil dari diskusi tersebut. Ini kertas yang akan nanti Anda tampilkan ke depan, lembar jawabannya. Baik, saya berikan waktu selama 5 menit sampai 10 menit untuk menganalisis teks tersebut. Kelompok ini membuat teks narasi berarti ya. Contoh teks narasi. Ya. Ini membuat contoh teks deskripsi. Nyari aja di internet. Ini membuat contoh teks persuasi ya. Nanti dipresentasikan. Ini membuat contoh teks narasi berarti ya. Nanti dipresentasikan. Ini membuat contoh teks apa argumentasi ya? Argumentasi. Dan yang terakhir membuat deskripsi berarti ya. Ya. Silakan dibuat teksnya 1 paragraf saja, nanti perwakilannya maju ke depan. Baik, cukup. Sambil menunggu teman kelompok yang lain, kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang sudah, begitu ya. Baik, mari kita lihat penampilan kelompok teks narasi. Kepada kelompok teks narasi kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memaparkan dari kelompok teks narasi. Jadi di kelompok itu kita membuat contoh teks narasi yang berjudul Saat Matahari Mulai Terbit, Nila mengayuh sepeda di pagi hari. Oke. Saat matahari mulai terbit, Nila mengayuh sepedanya menuju sekolah. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang nenek yang kesulitan menyeberang jalan. Tanpa ragu, Nila berhenti dan membantu nenek tersebut menyeberangi jalan. Nenek itu pun mengucapkan terima kasih. Walaupun Nila terlambat beberapa menit menuju sekolah, Nila merasa bahagia telah melakukan kebaikan. Sejak itu, ia percaya bahwa membantu orang lain adalah hal kecil yang bisa membawa kebahagiaan besar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok teks narasi. Silakan duduk. Ya. Berikutnya untuk teks deskripsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok tes deskripsi untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Sutani. Di sini kami mengambil judul tentang bunga rafflesia al-maudi. Seperti yang kita tahu,
Manusia analogi atau nama lainnya adalah bunga bangkai adalah bunga tunggal terbesar di dunia yang merupakan tumbuhan endemik hutan hujan Sumatera Indonesia. Karakteristiknya, pada saat mereka mekar, diameternya bisa mencapai 1 meter dan beratnya bisa mencapai hingga 11 kg. Bunga Lucia analogi memiliki 5 kelopak, berdaging tebal, dan berwarna merah bata atau tua, yang dihiasi oleh bercak putih atau biasa disebut seperti kutil. Terus, bagian tengah bunganya memiliki celah yang menyerupai gentong atau mangkok. Bunga ini juga memiliki aroma bau busuk yang sangat menyengat, sehingga bisa membuat para lebah ataupun membuat para serangga tertarik pada baunya. Dan ini ada juga gambaran yang dibuat oleh kelompok kami dari bunga Lucia analogi. Oke, tepuk tangan. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelompok yang berikutnya akan kita presentasikan nanti di pekan depan karena memang waktunya tidak cukup untuk semua kelompok kita tampilkan, sehingga kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Untuk berikutnya adalah tugas yang perlu Anda kerjakan, yaitu tugas yang nanti ada di e-learning si akad kita, begitu. Anda silahkan kerjakan tugasnya di sana. Kemudian ada beberapa soal yang perlu diisi, pilihan ganda dan esai atau uraian. Anda isi paling telat yaitu hari Kamis, begitu. Diserahkan ke saya dalam bentuk soft file di e-learning, di-upload aja, begitu ya. Tinggal Anda nanti laporan di grup WA, begitu ya. Di grup WA sudah mengerjakan berupa screenshot yang Anda sudah menguploadnya, begitu. Berikutnya yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Jadi untuk beberapa jenis tulisan yang ada di kita, tentunya tadi sudah saya berikan informasi di awal. Ada 5 jenis tulisan. Yang pertama yaitu tulisan narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Kemudian ciri-cirinya juga tadi sudah kita jelaskan, sehingga Anda perlu menghafalkannya dan bahkan memahaminya untuk diterapkan secara langsung kepada penulisan-penulisan ketika Anda mempunyai tugas ataupun mempunyai kreasi untuk membuat tulisan. Begitu. Sebelum itu kita kasih aplaus dulu kepada teman-teman yang sudah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang sudah hadir. Sampaikan ke yang belum hadir bahwa pekan depan semoga bisa hadir di materi berikutnya. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, silakan.